awak ni dinilai Allah sebagai ibadah. Sama awak ke Pak Wali nak tahu lah Pak Wali sedang sibuk misalnya, sebut ke Pak Wali Pak ada nak dapat BLT Pak Wali, sementara dia nak sana Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu majelis akan menjadi suatu majelis bangkai apabila di dalam majelis itu tidak menyebut Allah, tidak memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dalam sebuah pembicaraan, kalau pembicaraannya itu tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua tidak memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan dinilai Allah sebagai majelis bangkai. Tapi alhamdulillah kita mulai acara waklah lengkap sadanya tu. Yang pertama ada pembawa acara, yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Kalau dulu lah MTQ tilawah, tilawah lanjut usia, masukan tadi itu lah. Kami yang diganggu ini ya kalau itu anak-anak, kalau MTQ yo nak ada deh kami. Yang malah seniorku banyak, cuman yang tugun kayak mudo-mudo gue naik hati alunya Pak Wali ya. Tapi alhamdulillah sebuah kebanggaan bagi kita, nagari kita adalah nagari terbaik di Kecamatan Bonjol. Tepuk tangan ibu-ibu. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, agar majelis kita ini tidak menjadi majelis yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah tentang keutamaan dari bulan Rajab. Ada 4 bulan, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu 3 berturut-turut. Sementara bulan Rajab terpisah. Jadi bulan yang 4 ini disebut sebagai bulan haram. Bulan haram kok Ustaz? Oh, tidak boleh melakukan dosa. Atau dulu kaji-kajian yang sasek lah namanya. Kalau bulan haram kok kajo bunga wah nak dicatat ada malaikat. Itu sasek pergantian ya. Kalau bulan haram malaikat tak ada cuti ni orang. Berbeda dengan kita. Ibu-ibu yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, izin tagak nama arah Pak Wali ya. Kok yang mengantuk-ngantuk kok bisa kawan gitu ya. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala sediakan bulan haram ini? Haram di sini maksudnya adalah haram kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian, kalau tidak sampai bulan kok bukan berarti lo boleh awak mengajukan haram, tapi pada bulan yang 4 ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, bulan Rajab, lebih ditekankan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira model itulah Bapak dan Ibu yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kenapa Allah utamakan bulan Rajab ini? Karena sebentar lagi setelah bulan Rajab, setelah bulan Sya'ban, kita akan mendapatkan bulan Ramadan.
ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi. Doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Panjang banget doa ya Ustaz. Kalau namu apa den batang den panjangnya apa junya ketika waktu pacaran nama ya. Tapi kalau doa-doa kau nak masuk dalam otak kamera, wa ulang-ulang lihat boleh lagi dapat. Amuh kali mau kali wa ulang doa-doa kau lihat. Apa doa Nabi diajarkan di bulan Rajab? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Artinya apa? Kira-kira model itu. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Iko yubana hebat anggota Pak Wali ke Pak Wali. Bahasa Arab itu di luar kepala Pak Wali. Alhamdulillah. Kenapa pentingnya kita pada saat ini bulan Rajab kok lah mulai meningkat ibadah Pak Jarod. Apa yang perlu tingkatkan? Salah satu amalan Nabi di bulan Rajab adalah memperbanyak puasa sunnah. Lah disebut Pak Wali di absennya Pak Wali. Siko banyak yang tak puasanya. Karena lah nampak ada Pak Wali bukan Pak Wan. Tapi ada salah seorang dari awak yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala kau sia yang puasa di bulan Rajab. Pertama Allah berkahi, kemudian yang kedua kalau puasanya di hari Senin Allah samakan dengan puasa Senin dan Kamis. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Rajab. Sehendaknya sadapenya ndak naka 30 harinya, ndak naka 29 harinya di bulan Rajab kau berpuasa. Kalau puasa lo perangkat kau 30 hari kau bedo lo bekoro. Bekolah tibolo gamoro administrasi sedang puasa layak dibantu kan. Tapi alhamdulillah lah, mudah-mudahan apa puasa-puasa yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada yang paling penting, tapi kok untuk ibu-ibu juga Pak Jarod. Karena di bulan Ramadan kemarin bulan puasa petang lain dapat ibu ya. Lain bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan yang itu penting ibu. Cuman perlu diingatkan. Bulan puasa yang patang awak dapat diskon, awak dapat cuti, sebaiknya diganti sebelum Ramadan itu datang. Inilah yang banyak keliru. Makanya Pak Jarod jangan iri lo hati awak ketika orang mahwa nak puasa tetap diganti di bulan setelah kita dalam keadaan bersih. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita ingatkan kepada ibu kita, kepada adik perempuan kita, karena banyak mungkin ini salah satu yang membuat doa kita tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ba'alo kabua puaso yang Allah sudah menikah tahun pertama tidak bisa berpuasa karena hamil, tahun kedua tidak bisa berpuasa karena melahirkan. Kamu lo langsung menyusui Bu ya. Itu melahirkan dulu. Itu tahun yang ketiga menyusui. Baalo kabu puasa 3 tahun berturut-turut tidak puasa. Nan kampe anu sirane datang lagi. Jadi itu sanangnya jadi laki-laki Bu ya. Sanangnya jadi laki-laki. Itu terobok karena bentuk laki-laki ini galak ya kan. Awak dan sesok. Tapi jangan khawatir ya Bu.
Karena wajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan dalam hadisnya, ummuka 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 baru abuka. Mana tahu Pak galak kan? Karena ibumu 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 alah tigo ibu wak baru Pak wak cie. Nah kok pacaran. Ayah lo nyetum deh. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya kita memperbanyak puasa di bulan Rajab, karena banyak puasa-puasa kita yang tinggal di bulan Ramadan yang telah kita lalui. Kemudian yang kedua di bulan Rajab yang perlu mulai kita tingkatkan adalah memperbanyak sholat sunnah. Tadi yang pertama memperbanyak puasa. Lah selesai kajian tentang puasa. Ngaji wak nak lama-lama dah buat santai lainnya. Kalau ada mereka yang gak mengantuk, lambaikan tangan ke kamera. Tahu ya. Kamera sih. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua po amalan wak memperbanyak bulan Rajab, memperbanyak sholat sunnah. Jadi apa sholat sunnah yang perlu kita tingkatkan? Yang pertama itu ada sebuah hadis mengatakan, ada sebuah cerita, sebuah kisah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nampak Bilal bin Rabah. Ada namanya Pak Bilal sih kok? Nggak, yang Bilal Jumat ada ya? Ada. Bilal bin Rabah itu kalau mado wak nak nampak nampak Allah membayang ya bu. Saking hitam kalau galak dengan kalam gigi aja nampaknya, kira-kira model itulah. Tapi Rasulullah memuji kehidupan beliau, memuji ibadah beliau. Apa yang dipuji oleh Rasulullah? Yang pertama, sendal Bilal bin Rabah itu sudah dahulu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah, "Ya Bilal." Kira-kira bahasa orang gak kau dia modelin. Nah kalau Nabi kan bahasa Arab ya, awak lidah patah-patah bahasa Arab ya kan. Kira-kira model ikolah. Apa amalanmu Bilal sehingga sendalmu terompamu lebih dahulu masuk surga daripada dirimu? Kemudian dijawab oleh Bilal bin Rabah tadi, "Ya Rasulullah, aku setelah selesai berwudu tidak pernah meninggalkan sholat sunnah wudu." Artinya apa bu? Alun kang azan awaklah di masjid lah sholat sunnah wudu. Jadi kok ada ibu-ibu, kok ada apa-apa sudah sembahyang Jumat hilang terompai ibu-ibu, dan supaya wirid pengajian hilang terompa ibu, mungkin terompa adalah dulu masuk serugo. Tapi kalau terompa senal-senal Jepang enak dia masuk serugo lah. Tapi kalau terompa Ardiles, Karfil, itu langsung serugo tiket juara. Kira-kira model itulah bu. Apa hikmah dari cerita itu? Apa hikmah dari kisah ini? Bahwa Bilal bin Rabah itu walaupun kulitnya hitam, walaupun kulitnya hitam legap, tapi kalau ibadahnya mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menilai ibadah bukan dari warna kulit. Kemudian yang kedua yang perlu kita tingkatkan sholat sunnahnya. Yang tadi sholat sunnah kok bagi lo. Yang pertama sholat sunnah wudu. Kemudian yang kedua adalah sholat sunat taubat. Kenapa kita perlu sholat sunat taubat? Lah pernah wak kerajaan sholat sunat taubat kok dapet ndak nak ajo kok sekali sepakan ada wak kerajaan sholat sunat taubat. Lah mantap wak sekali sepakan tiap hari semalam 2 rakaat kita kerjakan. Yang rancak nyobana setelah kita bangun di tengah malam jam 2, jam 3, jam 4 sholat sunat taubat. Kalau ragu agak sesuai kaju di kantor wali banyak bana
Pak Jorong lah sudah latih goro-goro misalnya ragu awak nak kata jago jam 2 jam 3 jam 4, lakukan sholat sunat taubat itu setelah sholat menjelang kita tidur. Boleh juga dilakukan setelah sholat isya, karena mulai dari awal sampai akhir banyak anggota tubuh kita yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi lah awak laki-laki kau Pak Jorong, banyak dan nampak-nampak deh awak di mata awak menengok yang ganja tahu juga menengok kena rancak, kadang-kadang tak tahu lah tibu di pikiran wak, di dalam hati wak sesuatu hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu mohon kerjasamanya bu, jangan apa-apa banyak, jangan melantik-lantik banyak. Bego tibu Pak Jorong ni kok lain pengana Pak Jorong, mana rawang ketika semua yang dimahai kok. Itulah kadang-kadang yang membuat kita tidak khusyuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang tidak bisa didustai. Kalau laki-laki ku kalau menengok nang rancak ni jarang lo manulak ni. Kok adonan cie-cienya, kalau adonan cie ndak lo panuh mungkin kira-kira model itu patut dipertanyakan keimanannya. Ditanya bang yo kan iyo kalau laki-laki dan jantan kan bang ya iya itu teh gang artinya ibu-ibu bahwa kita manusia itu Allah berikan nafsu kepada perempuan sebanyak 10. Allah berikan nafsu kepada laki-laki cie tapi samo di cine jo balui. Begitulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wak tambah kan jiwa lihat? Oh tambah, maka selasi juga sebenarnya. Sampai kapi jemaah itu deh. Kemudian yang pertama solat sunnah itu solat sunnah wudhu, lihat. Kemudian yang kedua solat sunat taubat. Kemudian yang ketiga solat yang dianjurkan adalah solat sunat hajat. Solat sunat hajat ini kenapa dikerjakan? Mungkin ada niat awak atau keinginan awak yang besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum berdoa itu awak alhado latar belakangnya tibonya di kalau di proposal Pak Jorong ya, lahado latar belakang wa sholat sunat wudu, lahado sholat sunat taubat. Kalau lah sunat taubat berarti kanlah beras ya semut ibarat piring lah dibasuh jo sunlight kan mengkide kira-kira model itulah kalau awak bertaubat. Setelah awak bertaubat baru awak minta permintaan awak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa niat awak? Misalnya yang alun ada jodoh nak minta didakian jodohnya dia Allah, yang ngalah dan bertambuh jelai. Apa hajat kita? Misalnya kita ingin mendapatkan pekerjaan yang baik, sholat sunat hajat 2 rakaat. Setelah itu baru berdoa, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal du'ana wa nazarina wa niyatina
wa kulla ibadatina ya Allah ya mujibas sa'ilin. Kira-kira kalaulah model itu berdoa, insya Allah indakna dikabulkan bana oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa awak ni dinilai Allah sebagai ibadah. Sama awak ke Pak Wali, nak tahu lah Pak Wali sedang sibuk misalnya, coba ke Pak Wali, Pak Wali Pak ada nak dapat BLT Pak Wali, sementara dia nusa nak Pak Wali. Kan ada orang model-model itu ya. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ini kan kira-kira model itu, tapi jangan dibayang lah Allah ini membantu kinanku. Oh, gadang tinggi di atas di bawah ngatulah panjang walau. Yang penting Allah itu kalau kita berdoa, kalaulah kira-kira model itu dimulai dari latar belakangnya sholat sunat wudu, dimulai dari latar belakangnya sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, maka insya Allah doa kita itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah amalan-amalan kadang-kadang Allah tahu kami sunai ini cuman bagi kadang mengarajuan ya Bu. Karena apa? Setan nak adu cutir untuk menggoda kita manusia. Takwi setan tu awak dibasuh dosa lain. Takwi setan tu ketika awak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang habib mengatakan, kalau awak merasa diri awak berdosa, maka amalan yang terbaik yang awak lakukan adalah memperbanyak istighfar. Tapi rasul-rasul ada semuanya lengkapnya. Puasolah cukup dah rasanya. Puasa sunat Senin Kamis, itulah biasa dah dengar. Sembahyang tahajud dan kan 8 rakaat, 20 rakaat di kerajuan. Sembahyang witir 3, 5 yang bilang-bilangan ganjil lah dia kerajuan saudara. Jadi nak perlu istighfar lah. Apa perlu amalannya? Amalannya lagi adalah memperbanyak solawat. Maka tadi dimulai Bu, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kira-kira amalan-amalan yang perlu kita tingkatkan untuk menyambut sampai ke bulan Ramadan. Karena bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulan Rasulullah, kemudian bulan Ramadan adalah bulan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti sampai pada puncaknya di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi upaya visi dan misi awak untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu sudah dimulai dari bulan Rajab. Adulah ibu-ibu Pak Wali tampil ceramah di tempat yang lain, ketika disambut bulan Rajab senyum je. Ternyata apa namanya Pak Rajab. Di rumah Pak Ustaz model. Maaf Bu, aku sabut model jadi samo namanya di bulan Rajab. Cuman kan di kampung-kampungan itu nama lengkapnya Rajab dipanggil juga jauh. Mereka jauh ya. Mahkamah juga ya Bu ya. Rajabati tipu di kalaulah jadi ustaz ya Pak Rajab ini ya adibu elo aliran. Kalau aliran tarikat ada Naqsyabandiyah, Syatariyah, Saziliyah, Qadiriyah, kemudian ya Pak Rajab dibu elo tarikat Jabariyah, Rajabiyah. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tu kaji wak kinin ko dulu. Nak panjang-panjang nak. Apa wak simpulkan kaji wak kinin ko? Keutamaan bulan Rajab ini adalah bulan penuh ampunan dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan kita mulai kita perbanyak puasa-puasa sunnah. Jadi puasa kalaulah puasa tu nanti ndak manggil napa wale. Ketika menengoklah jam 5, menengok warna merah, lah mau desi mangkoi saja. Kadang jilbab etik ini merahnya, disangko aja si mangko. Ada apa? Tak mulai wak berpuasa di bulan
Rajab. Nak mulai berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi bulan Ramadan tu lah lasuh lah gigi 3 lagi gigi ampe di bulan Ramadan tu lah. Dan mulai gigi 1, gigi 2 jalan. Kemudian kedua itu kaji tadi adalah memperbanyak sholat sunnah. Kenapa kita mulai sholat sunnah? Karena di bulan Ramadan tu banyak bilangan sholat tarawih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sabale nan 23 aku baca kak bersiteru kak iyo tehro sabale semua yang kaliannya kami 23 kalian masuk sargo aja tapi di tapi-tapinya kami nan 23 kota yang kau masuk sargo kan banyak. Kemudian anak lo selesai datang Pak kok 23 nya laksanakan tiang kan curang. Kami 36 alah tacangang lah yang 23 ini. Aduh je semua yang tarawih 26. Itu teh kalau awak tak sekolah ya. Itu sarjana agama ya ngeceknya rona Arab ya. Jadi 36. Aduh semua tarawih 36. Awak di kampung gue yang cakap sebalik 23 nya. Aduh lebih banyak lah. Mulai dari setelah sholat Isya sampai sholat subuh penuh sembahyangnya. Aduh sembahyang tarawih, qiyamul lail, tahajud, penuh dengan witir. Nan sabalik kok kira-kira masuk surga juga. Masuk tapi mungkin tak sebanyak nan 23 ya. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Pertama, ambo minta maaf di kajian pertama belum mengamalkan puasa karena patang lah puasanya bu lah baju bu puasa jam 1 balik jam 2 balik karena tidak ada sahur nak pakai sahur petang rencana tulak jaya putih aja nya jam 1 balik jam 2 balik ini nggak so nak kusuk semuanya zuhur lah jadi mana rawang jo nak talok lah dek puasa sunatnya dibatalkan. Jadi insyaallah tapi dia yang di dalam hati ada untuk puasa sunnah. Ikut ustaz yang boleh lo klarifikasi walaupun apa yang awak sampai awak kerajuan awak sampaikan ke jemaah awak beko dibantah lah ada jemaah jadi aku ustaz kau tu yo manyuwah je pandai. Kan dapat lo ya. Kalau kaji yang tadi disampaikan apa arbo ndak berarah. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah. Mari kita perbanyak sholat sunnah agar terbiasa ibadah kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup lah ya mau Bapak dan Ibu memaafkan Ibu. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bertemu di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Langsung doa aja nih. Kok dua kali kan dia kayak. Dua orang boleh ya. Baiklah Bapak dan Ibu, ada permintaan dari Pak Wali walau nama minta tu nak bisa oleh Ibu. Menolak ya. Payah kita datangan Pak Wali suat. Jadi mari kita bersama-sama niat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita sucikan hati kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ini, semua anggota tubuh kita ini pasti pernah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita melihat kepada hal-hal yang dilarang Allah, telinga kita mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah, mulut kita kadang-kadang menceritakan aib-aib orang lain, sering menggunjingkan orang lain. Makanya pada saat ini kita beristighfar, kita istighfarkan mata kita istighfarkan tangan kita istighfarkan kemaluan kita istighfarkan kaki kita, seluruh anggota jasad tubuh kita ini kita istighfarkan kepada Allah, sehingga setelah keluar dari majelis ini hati kita, jasad kita sudah bersih dari dosa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kita berdoa nagari kita ini menjadi nagari yang terbaik secara dunia, tentu tak lupanya kita menjadi nagari yang terbaik juga di akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih di hari Jumat, mudah-mudahan kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.